Ayat hari ini adalah Galatia bab 1, ayat 1-5. Mari kita baca bersama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Saya akan membagikan firman dengan judul Salam dari Paulus. Mulai hari ini, kita akan merenungkan kitab Galatia. Seperti yang kita ketahui, penulis kitab Galatia adalah Rasul Paulus. Paulus menjalani berbagai perjalanan misi yang tercatat dalam kisah para rasul. Dalam perjalanannya, ia merintis gereja-gereja dan sering mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang telah ia rintis di berbagai kota. Diperkirakan ia menulis surat-suratnya dari awal tahun 50-an Masehi hingga pertengahan tahun 60-an Masehi saat ia mati syahid. Kitab Galatia sendiri dikenal sebagai salah satu surat Paulus yang ditulis pada masa-masa awal pelayanannya. Ada alasan dan tujuan mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Alasan terpenting adalah karena adanya kaum Judaizer. Siapakah kaum Judaizer itu? Mereka adalah sekelompok orang yang berbeda dari orang Yahudi pada umumnya. Di antara orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, ada kaum Judaizer yang mengambil posisi ambigu. Mereka bersikeras bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi yang telah menerima Yesus juga harus menaati Taurat dan disunat. Ini dapat dilihat sebagai semacam sinkretisme yang berpendapat bahwa Taurat Musa harus ditaati bersama dengan Injil, bukan argumen untuk kembali sepenuhnya ke Yudaisme. Karena alasan inilah kitab Galatia ditulis. Paulus dengan tegas menolak sinkretisme kaum Judaizer dan menyatakan bahwa iman kepada Yesus, yaitu Injil Yesus Kristus, sudah cukup. Ia menegaskan bahwa hukum yang baru adalah hukum Roh Kudus, yaitu hukum kehidupan baru yang Allah berikan kepada kita. Ia pun dengan jelas menyatakan bahwa tidak mungkin ada Injil lain. Nats kita hari ini adalah salam pembuka surat tersebut. Di dalam salam ini pun, pemikiran Paulus mengenai hal tersebut sudah terlihat dengan jelas. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat 1 terlebih dahulu. Mari kita baca bersama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Paulus memperkenalkan dirinya di awal surat. Bagaimana ia memperkenalkan dirinya? Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul. Ia lalu menjelaskan asal-usul kerasulannya, dengan menyatakan bahwa itu bukan dari manusia, juga bukan oleh manusia. Ini berarti ia tidak menerima kerasulannya berdasarkan tradisi manusia atau otoritas manusia manapun. Ia menegaskan bahwa ia menjadi rasul semata-mata oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kerasulannya bukan ditetapkan oleh manusia, melainkan oleh Allah. Faktanya, ada banyak perdebatan tentang kerasulan Paulus pada masa gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kualifikasi seorang rasul dicatat. Ketika para rasul mengisi posisi Yudas Iskariot yang kosong, ditetapkan bahwa seorang rasul haruslah seseorang yang telah menyertai pelayanan Yesus selama di dunia. Dalam hal ini, Paulus jelas tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Namun, Paulus memiliki pengalaman yang luar biasa di jalan menuju Damsik, di mana ia mengalami panggilan Allah secara langsung dan kuat. Allah secara langsung berfirman kepada Paulus, mengatakan bahwa dia telah menetapkannya untuk bangsa-bangsa lain, untuk Israel, dan untuk raja-raja. Oleh karena itu, Paulus dapat dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Yesus Kristus dan Allah sendirilah yang telah menetapkannya sebagai rasul. Kita juga harus mengetahui dengan jelas identitas kita. Wewenang seorang pelayan diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh lupa dan harus selalu ingat bahwa Allah lah yang telah menetapkan kita. Ayat 2 menunjukkan rekan-rekan yang turut mengirimkan surat ini serta para penerimanya. Mari kita baca ayat 2 bersama-sama. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Amin. Semua saudara yang bersama Paulus adalah rekan-rekan yang turut mengirimkan surat ini. Dan penerima surat ini adalah jemaat-jemaat di Galatia. Melalui ini, kita dapat mengetahui bahwa surat ini bukanlah surat pribadi yang dikirim ke satu gereja tertentu. Ini berarti kitab Galatia mengandung kebenaran yang bersifat universal. Oleh karena itu,
Ketika memahami genre surat dalam Alkitab, kita tidak boleh memahaminya hanya sebagai tulisan pribadi, seperti surat-surat zaman sekarang. Kita harus mengakui dengan jelas bahwa surat-surat di dalam Alkitab memiliki otoritas sebagai firman Allah yang kudus. Terutama dalam masyarakat kuno, sebuah surat memiliki dampak seolah-olah pengirimnya hadir bersama surat tersebut. Oleh karena itu, pembacaan surat ini pada saat ibadah memiliki makna dan otoritas yang sama, seolah-olah Rasul Paulus sendiri sedang berkhotbah di tempat itu. Lebih jauh lagi, surat ini memiliki otoritas firman Allah, seolah-olah Allah sendiri yang berbicara melalui Rasul yang telah Ia tetapkan. Penting bagi kita untuk memahami surat-surat ini dengan cara demikian. Pada ayat 3 tercatat ucapan berkat, dan pada ayat 4 serta 5 tercatat doksologi. Terutama dalam doksologi di ayat 4, terdapat isi teologis yang sangat penting, yaitu pokok utama tentang keselamatan. Mari kita baca ayat 4 dan 5 bersama-sama. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dalam ayat 4, Yesus Kristus diperkenalkan sebagai pribadi yang menyelamatkan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Hei! Oleh karena itu, Dia tidak ingin kita hidup serupa dengan dunia yang jahat ini. Tuhan kita telah menyelamatkan kita, tetapi kita cenderung terus-menerus mencoba kembali ke cara hidup dunia yang jahat. Kita harus ingat pagi ini bahwa melupakan kasih karunia yang Yesus berikan dan mengkhianatinya sama dengan kembali hidup dalam cara dunia yang jahat. Untuk menyelamatkan kita, tercatat bahwa Ia telah menyerahkan dirinya. Pada ibadah minggu malam kita, Pendeta Nahan Biol berkhotbah tentang penyerahan diri. Dan inilah artinya. Tuhan kita memberikan seluruh dirinya untuk menyelamatkan kita tanpa ragu sedikit pun. Kita harus ingat bahwa Ia telah menyerahkan dirinya. Jadi, ketika muncul keinginan untuk kembali ke cara hidup dunia yang jahat, atau ketika hati yang berdosa muncul di dalam diri saya harus terus-menerus memeriksa diri dan bertanya, Kristus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan saya dari sini, dari hati yang penuh kebencian, dari hati yang suka menghakimi, dari hati dan tindakan yang sama seperti orang dunia. Tetapi mengapa saya terus mencoba untuk kembali? Melalui perenungan seperti inilah kita dapat terus-menerus memeriksa diri. Lalu, kita harus memikirkan, pribadi seperti apakah kita ini? Kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Kita adalah pribadi yang begitu berharga, yang ingin Yesus Kristus selamatkan sampai-sampai Dia memberikan seluruh dirinya. Untuk ini, Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, dan kita diselamatkan dari zaman yang jahat. Inilah inti dari Injil. Kita tidak diselamatkan dengan menaati Taurat atau melalui perbuatan-perbuatan keagamaan. Kita tidak memiliki jasa apapun. Kita diselamatkan karena Yesus Kristus sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Sambil merenungkan kitab Galatia ini, kita harus meneguhkan kembali dalam hati kita bahwa baik pengangkatan Paulus menjadi rasul maupun keselamatan yang kita terima, semua itu tidak dicapai melalui usaha atau jasa manusia. Kita harus ingat bahwa keselamatan yang kita peroleh dan nikmati ini adalah anugerah yang Allah berikan semata-mata karena kasih karunia-Nya, dan dicapai melalui pengorbanan Kristus yang sepenuhnya. Ada satu hal lagi yang harus kita ingat di sini. Jika kita diselamatkan bukan karena jasa kita, maka keselamatan itu tidak akan batal atau hilang karena keadaan kita. Kita harus ingat, karena bukan kita yang memegang, melainkan Allah yang memegang kita. Bahkan jika kita melepaskan tangan kita, Allah tidak akan melepaskan tangannya dan akan terus memegang kita. Keselamatan adalah karunia yang Allah berikan tanpa syarat apapun. Kita harus ingat, sekalipun kita gagal untuk hidup benar, sekalipun kita menjalani hidup yang menyakiti hati Allah, Dia tidak akan melepaskan tangan yang memegang kita, dan keselamatan yang telah Ia berikan tidak akan terputus. Keselamatan kita tidak dapat dibatalkan, sebab keselamatan itu bukan dari manusia. Itu terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah. Karena Allah telah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita yang tidak layak, maka keadaan kita tidak dapat membatalkannya. Lalu, muncullah sebuah pertanyaan. Setelah diselamatkan, bolehkah kita hidup sembarangan? Karena keselamatan tidak akan batal, apakah kita tidak perlu lagi menahan diri? Tentu tidak. Pertanyaannya seharusnya dibalik. Jika seseorang benar-benar mengalami keselamatan yang diberikan kepadanya,
yang tidak layak melalui kasih karunia yang begitu besar dan luar biasa itu, bagaimana ia akan menanggapi kasih karunia tersebut? Kita harus mengajukan pertanyaan sebaliknya. Jika seseorang benar-benar mengalami dan bersyukur atas kasih karunia, di mana Yesus Kristus menyelamatkannya dari zaman yang jahat, dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya, padahal ia tidak layak, bagaimana ia akan hidup? Dengan hati seperti apa orang yang menerima kasih karunia itu akan hidup? Bisakah ia hidup sesuka hatinya? Tidak. Jika seseorang benar-benar percaya bahwa Kristus menyelamatkannya dengan menyerahkan dirinya, ia akan bersyukur atas kasih karunia itu dan merenungkan, apa yang dapat kuberikan untuk Tuhan? Meskipun aku tidak akan pernah bisa membalas kasih karunia-Nya, bagaimana aku dapat hidup untuk menyenangkannya? Jika Anda benar-benar mengalami kasih karunia, Anda akan menjalani kehidupan yang sepadan dengan kasih karunia itu. Jemaat yang terkasih, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia seperti ini. Kita harus ingat bahwa baik saat kita diselamatkan, maupun saat kita menerima tugas pelayanan, tidak ada kualifikasi atau syarat apapun di dalam diri kita. Hanya karena kasih karunia, Dia telah menempatkan kita yang tidak layak ini di tempat ini. Sekarang, kita harus bersyukur atas kasih karunia itu, dan menjalani kehidupan yang sepadan dengannya. Karena kita telah menerima dengan cuma-cuma, kita juga harus dapat membagikan dengan cuma-cuma. Karena Dia telah menerima saya yang tidak layak, kita juga harus dapat merangkul orang lain yang tidak layak. Semoga hari ini menjadi hari di mana kita merenungkan kasih karunia Tuhan kita secara mendalam. Sebanyak apapun saya memikirkannya, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Saya tidak dapat mengerti mengapa Dia menyelamatkan orang seperti saya. Mengapa Dia menumpahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk orang seperti saya. Mengapa Dia mempercayakan pelayanan yang begitu berharga kepada orang seperti saya dan mengajak kita, mari bekerja bersama. Sungguh semua ini tidak dapat dijelaskan selain karena kasih karunia. Bagaimana jika kita yang telah menerima kasih karunia yang tak terjelaskan ini, juga membagikan kasih yang sama tak terjelaskannya? Mari kita jalani kehidupan hari ini sedemikian rupa, sehingga orang-orang di sekitar kita bertanya, mengapa Anda melakukan ini? Atau saya sama sekali tidak mengerti mengapa Anda hidup seperti ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini Anda dapat menjalani kehidupan yang sepadan dengan kasih karunia yang tak terukur itu, dan juga membagikannya kepada sesama.